Pemirsa, tagar kabur aja dulu. Kalimat singkat yang menyentil itu viral di media sosial. Tagar kabur aja dulu menjadi bentuk ekspresi sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap berbagai isu di tanah air. Mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum, politik, hingga kekhawatiran terhadap peluang kerja di dalam negeri. Kami ajak Anda menyimak data dan fakta dalam infografis. Ada apa di balik tagar kabur aja dulu? Pemirsa, tagar kabur aja dulu ini viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Bahkan masih menjadi trending topik di aplikasi X. Hingga Jumat 14 Februari 2025 sudah ada 69,4 ribu cuitan terkait dengan tagar kabur aja dulu. Apa sebetulnya tagar kabur aja dulu, pemirsa? Kabur aja dulu ini merupakan ungkapan kekecewaan. Kita akan hadirkan slide berikutnya. Apa itu tagar kabur aja dulu? Ungkapan kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri, sehingga berkeinginan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Jadi secara sederhana, pemirsa, tagar kabur aja dulu merujuk pada keinginan anak muda untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik dari segi karir, pendidikan, maupun standar hidup di luar negeri. Apa sejumlah faktor pendorong di balik viralnya tagar kabur aja dulu? Kita akan simak ada sejumlah faktornya. Ini dia faktor pendorong di balik viralnya tagar kabur aja dulu. Di antaranya adalah dinamika sosial politik, kondisi ekonomi, bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini, dan juga rasa resah atau keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap peluang kerja di dalam negeri. Hal ini merujuk pada beberapa data ya pemirsa, salah satunya yang kami kutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS sepanjang tahun 2024 mencatat 20,31% Gen Z Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun masuk dalam kategori ini, not in education, employment, or training. Jadi istilah ini merujuk pada mereka yang tidak sedang bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan. Ketidakcocokan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar, sehingga tidak ada link and match antara calon tenaga kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, disebut sebagai pemicu kondisi ini. Tentu ini menjadi masalah serius dalam pendidikan dan dunia kerja di Indonesia. Bahkan pemirsa, data dari Dana Moneter Internasional atau IMF per April 2024 menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2%. Ini datanya pemirsa, jadi kalau kita lihat data ini, tingkat pengangguran di Indonesia per April tahun lalu tertinggi dibandingkan 6 negara lain di Asia Tenggara, dengan jumlahnya adalah 14,6 juta jiwa. Angka pengangguran tinggi, cari kerja makin sulit, apakah karena lapangan kerja makin sempit? Ternyata pemirsa terjadi penurunan drastis penciptaan lapangan kerja formal pada 15 tahun terakhir. Kami ambil datanya berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas BPS. Penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan signifikan, yakni dari 15,6 juta pada periode 2009 sampai 2014 menjadi hanya 2 juta pada periode 2019 sampai 2024. Lalu pemirsa, terkait viralnya tagar kabur aja dulu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan tanggapan. Kami hadirkan tanggapan dari Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha. Juda menyatakan satu hal yang kita tegaskan, hak setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri. Namun lakukanlah dengan proses yang benar dan melalui jalur yang legal. Juda merujuk pada data kasus WNI yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Dari sekitar 67.000 lebih kasus, mayoritas pelanggaran imigrasi atau WNI yang bekerja melalui jalur non-prosedural. Sehingga pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengingatkan kepada WNI jika bekerja luar negeri harus dilengkapi visa kerja, tanda tangan kontrak sejak awal, dan tentunya mengetahui kredibilitas perusahaan. Ya pemirsa, dalam visi misi pemerintahan Prabowo Gibran Astacita ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
dengan program turunan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Semoga betul-betul terlaksana. Semoga generasi emas Indonesia tak lagi cemas terhadap masa depan mereka di tanah air tercinta Indonesia. Itulah informasi yang kami hadirkan dalam infografis Ada Apa di Balik hashtag atau tagar kabur aja dulu.